the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalaya iman bidadara, Samalaya. Sayang sayang si patoka amat tego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patoka amat tego tego gorokan sayang. Sajojo Yumadam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Krasa, Bapak Sabto Widiono. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Krasa. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang kelas 6 untuk acara pengimbasan dari modul 1.4. Salat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bersolawat atas beliau kelak mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu dan dalam menghadiri pengimbasan modul 1.4. Mohon maaf juga karena mengganggu atau menyita waktu yang seharusnya Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan aktivitas yang lain. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan dari pengimbasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kegiatan ini dilatar belakangi yaitu untuk penumbuhan karakter yang baik diperlukan di suatu sekolah. Siswa memahami tentang unggah-ungguh, saling menjaga keamanan dan kenyamanan di sekolah. Salah satu upaya untuk menumbuhkan karakter yang baik adalah dengan menciptakan disiplin positif di sekolah. Dengan membiasakan disiplin positif, murid akan terbentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, peran seorang guru sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter untuk dapat menciptakan disiplin positif yang akhirnya membudaya menjadi sebuah budaya positif. Namun, seorang guru tidak bisa sendiri, tapi berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dan saling bersinergi. Sekolah diibaratkan sebuah tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan positif, yaitu saling mendukung, belajar, bekerja sama dengan kebiasaan baik, karakter baik, sehingga menjadi budaya yang positif. Nah, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan disiplin positif
merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif agar guru dan murid dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila kita sudah tahu. Disiplin positif yang melahirkan nilai-nilai tersebut adalah ada 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, untuk langkah-langkah dalam mewujudkan disiplin positif, yang pertama adalah bentuklah keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas itu apa yang kita yakini benar di dalam kelas agar pembelajaran berjalan dengan nyaman. Ini bedanya antara keyakinan dengan peraturan. Peraturan itu dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan itu dibuat oleh dua belah pihak, antara murid dan guru, karena ini keyakinan kelas. Kalau sekolah berarti antara siswa dan warga sekolah yang lain, guru, kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas itu berarti antara guru dan siswa di dalam kelas. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah saya tulis. Itu misalnya menghormati orang yang sedang berbicara. Nah, dalam proses pembentukan keyakinan kelas itu kemarin saya sudah melakukan, setiap siswa diberi kesempatan menulis apa sih yang harus kita yakini supaya menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas bersama-sama antara siswa dengan guru. Nah, itu saya membuat contoh ada 12. Dalam membuat kalimat, usahakan tidak menggunakan kalimat yang negatif. Ini saya memberi contoh, ada kalimat yang negatif ya. Pertama, menghormati orang yang sedang berbicara, itu kalimat positif. Yang kedua, tidak boleh makan saat pelajaran. Kata tidak itu bentuk paksaan ya, memaksa. Jadi lebih baik tidak menggunakan kata tidak. Ya. Kan ada kata yang lebih bagus daripada tidak. Misalnya tidak boleh makan saat pelajaran bisa kita ubah menjadi kalimat lain seperti apa? Makan dengan tertib atau makan ketika istirahat. Nah, itu kita ubah seperti itu. Tidak boleh mengganggu suasana belajar. Kita ubah menjadi apa? Membuat tenang suasana belajar atau belajar dengan tertib. Itu akan lebih positif. Nah, kata-kata tidak itu kita usahakan tidak menggunakan kata tersebut. Nah, dari 12 ini, 12 kesepakatan akan ada nilai-nilai kebajikan yang muncul. Tertib itu kan dari misalnya tidak mengganggu suasana belajar akan menumbuhkan nilai kebajikannya tertib. Terus datang tidak terlambat atau datang tepat waktu, misalnya datang sekolah tepat waktu, akan nilai kebajikan yang muncul adalah disiplin. Nah, itu seperti itu. Selalu rukun dan saling berbagi, itu nilai kebajikannya menghargai atau peduli. Sepatu dilepas dan taruh di rak, berarti bentuk disiplin. Nah, seperti itu. Oke, lanjut Mbak Aileen. Nah, setelah kita membuat kesepakatan, kenapa sih kesepakatan itu dibuat? Itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, bukan hanya murid, guru dan siswa itu memiliki 5 kebutuhan dasar,
Yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu ada dua secara fisiologi, pasti makan, sandang, pangan ya, itu. Terus secara psikologi juga. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa berterima kasih. Sebenarnya ketika anak caper atau membuat gaduh itu ada 5 kebutuhan yang tidak dipenuhi ketika masa kecil mereka itu. Yang ketiga penguasaan atau power. Ada kan anak yang suka kayak jadi ketuanya, mendominasi di antara temannya, itu bentuk kebutuhan penguasaan. Terus yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Kadang anak yang bosan terus mengikuti pelajaran dengan cara kita menyampaikan yang monoton, berarti kan ada kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi oleh kita kepada mereka. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, tadi sudah saya sampaikan, namun juga bagi manusia dewasa. Seorang pakar, Glaser, mengungkapkan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Nah, kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan itu kan kadang siswa membuat berperilaku karena tidak terpenuhi kebutuhan itu. Nah, untuk itu kita harus paham dengan 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Mari kita refleksi diri sendiri, kita ini berada di posisi yang mana. Pertama penghukum, yang kedua rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, penghukum itu biasanya hanya hukuman tidak terencana, tiba-tiba mendadak. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita langsung memberi sebuah, kamu lari berapa kali misalnya, kamu menulis 5 lembar, saya datang terlambat. Nah, itu bentuk hukuman karena tidak terencana dan tiba-tiba. Lanjut Bu Ayu. Marilah kita tonton video bagaimana sih posisi-posisi yang digambarkan dari 5 posisi kontrol tersebut. Mbak, refleksi diri sendiri, kita ini berada di posisi yang mana. Pertama penghukum, yang kedua rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, penghukum itu biasanya hanya hukuman tidak terencana, tiba-tiba mendadak. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita langsung memberi sebuah, kamu lari berapa kali misalnya, kamu menulis 5 lembar, saya datang terlambat. Nah, itu bentuk hukuman karena tidak terencana dan tiba-tiba. Lanjut Bu Ayu. Marilah kita tonton video bagaimana sih posisi-posisi yang digambarkan dari 5 posisi kontrol tersebut. Mbak.
Mari bersama-sama kita Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam memahami masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengumpat dendam. Naren! Apa ini, Bu? Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, tadi bersama-sama sudah kita saksikan 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Mungkin selama ini ternyata kita berada di posisi kontrol penghukum ya, atau yang seringnya membuat rasa bersalah. Nah, 2 posisi kontrol tersebut yang menjadikan murid menjadi sebuah identitas yang gagal, yang efeknya justru sangat mengerikan. Mereka menjadi pendendam, menjadi tidak menyukai kita.
Posisi kontrol teman. Terus yang keempat apa tadi ya? Pemantau dan manajer, itu 3 posisi yang menjadi sebuah identitas yang sukses. Walaupun sebenarnya posisi kontrol teman itu masih bukan dari dorongan intrinsik tapi eksternal dari gurunya. Mereka merasa akrab, merasa dihargai oleh gurunya, jadi hanya karena melihat gurunya menganggapnya sebagai teman dan bahasanya menyenangkan. Kalau pemantau itu sudah lebih bagus, hanya bahasanya lebih formal. Dan manajer itu adalah apa yang bersama-sama akan kita mencoba capai. Untuk mencapai itu tentu bukan hal yang mudah, namun mari bersama-sama kita belajar agar bisa paling tidak menaikkan level kita dari teman menjadi pemantau hingga bisa mencapai ke manajer. Ya, dari tadi video yang sudah kita lihat itu ada beberapa percakapan. Nah, itu adalah merupakan segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Nah, segitiga restitusi itu semuanya untuk mencapai kontrol yang manajer, kita harus melakukan 3 itu. Tidak boleh ada satupun langkah yang kita lewati, nanti tidak menjadi sebuah segitiga. Nah, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu ditunjukkan tidak ada manusia yang sempurna. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, mereka mengakui, ya kita besarkan dengan semua orang memang pernah melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita jangan langsung ketika mendengar si A melakukan suatu kesalahan pun kita konfirmasi apakah betul melakukan kesalahan tertentu, dan kesalahan itu pasti mempunyai sebuah alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk memperbaiki tersebut? Kita tanyakan langsung kepada siswa supaya mereka juga bisa memberi solusi sendiri. Dan yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan. Kenapa keyakinan kelas itu kita buat di awal? Yaitu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Makanya ketika tadi si Naren terlambat, yang ditanyakan adalah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, itu datang tidak tepat waktu. Dan bayangan kelas yang ideal itu seperti apa? Ya, supaya kelasnya nyaman, si Naren harus berangkat tepat waktu dengan melakukan apa? Menyalakan alarm dan sebagainya. Oke, lanjut Mbak Elin. Ini dari langkah yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal tadi di posisi 1 dan 2. Mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itu contoh percakapannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu contohnya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contohnya. Lanjut Mbak Lilin. Nah, mengapa sih harus menstabilkan identitas? Karena akan sulit, bahkan sangat tidak mungkin bagi anak untuk membangkang ketika seseorang merasa sedih dan emosional. Mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Nah, rasa bersalah menguras energi, rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan anak untuk mencari penyelesaian masalah. Berarti sama besar energi yang dibutuhkan. Nah, ini langkah yang kedua,
validasi tindakan yang salah bila dikatakannya dengan nada tanpa menghakimi atau akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya, kesalahannya apa? Tadi kan ada 5 kebutuhan, nggih. Jadi kita melihat kebutuhan apa sih yang tidak dipenuhi oleh mereka. Ini contoh percakapannya. Padahal kamu tidak melakukan yang lebih, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Walaupun anak melakukan kesalahan, kita membesarkan seperti itu. Kami patut punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kak Elin? Nah, mengapa dengan tindakan validasi itu, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada pada posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Nah, ini dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tadi pada posisi manajer kan melakukan itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, apa sih pentingnya menanyakan keyakinan kelas? Pertama, penting untuk menanyakan kepada anak kehidupan apa yang nantinya akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak mengatakan iya gitu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi itu. Nah, untuk mewujudkan, guru dapat membantu dengan bertanya seperti itu. Jika mereka menjadi orang yang seperti itu, ketika anak sudah memiliki gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ini sudah saya coba ketika anak rame, pasti ayo ingat kesepakatan apa yang sudah kita buat. Mereka akan menjawab, ingin jadi orang apa, sukses, jawab iya. Nah, itu memang perlu kita mengingatkan terus. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit membawa manfaat, menambah pengetahuan kita tentang budaya positif yang akan kita lakukan di kelas maupun di sekolah. Saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah tulis ya kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang ingin kamu sepakati di kelas dengan guru dan dengan siapa teman. Silakan mulai dari Raif untuk menempel di papan tulis. Sini di sini. Oh, yang nomor 2 dulu yang sudah siap. Sebelah sini. Nomor 3 bikinnya. Terus bikinnya? Ya. Selanjutnya saya sebelah sini biar jalannya nggak susah. Ya, terus
Ya, berikutnya. Iya, Raih, yang tadi belum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa di situ. Nah, berikutnya. Nah, terus bawahnya. Kamu kemarin ada lemnya diganti dulu. Yang ada lemnya di bawah. Gitu. Ini ganti dulu. Terus berikutnya. Ya. Oke, berikutnya bawahnya. Lewat sebelah sini bisa, Ini, Bu. Ya. Bidannya. Terus berikutnya siapa? Bawahnya, berikutnya bawahnya. Sudah semua? Oh, sudah. Panggilannya Anissa. Ini adalah kesepakatan yang akan kalian sepakati nanti. Ibu bacakan yang pertama. Tidak mencontek. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Tidak The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Yang ikat. Soleran, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah
Tidak boleh membuang sampah di longgar, siapa yang nulis? Tak Benar sekali, guys. Tidak boleh membuang sampah. Sak menang ojo picerna Membuang sampah. anakku sing ayu rupa Melaksanakan piket saat gilirannya berarti melaksanakan piket dengan tertib ya. Ketika belajar tidak boleh berisik. Siapa nih yang nulis? Bagus sekali, ini sama juga ya. Melaksanakan piket kelas dengan tertib sudah. Ketika guru menjelaskan murid-murid dengarkan bagus sekali. Ketika proklamasi guru menjelaskan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain